Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita pun telah banyak belajar dari kisah di dalam firman Tuhan. Bagaimana Tuhan itu memakai Salomo untuk dia mulai membangun rumah Tuhan. Dia mulai membangun bait suci dan Salomo mengucap syukur. Kenapa? Karena dia melihat bagaimana tuntunan Tuhan dan apa yang dijanjikan Tuhan itu digenapi. Kita harus percaya bahwa ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan juga pasti menggenapi. Tuhan berkata kepada Daud, walaupun Daud rindu membangun rumah Tuhan, tapi Tuhan bilang bukan kamu yang akan membangunnya, tetapi anakmu Salomo lah yang akan membangunnya. Kita belajar dari sebuah ketaatan, bagaimana Daud juga tidak ngeyel untuk membangun rumah Tuhan itu. Padahal secara kekuatan harta Daud memiliki kemampuan untuk membangun rumah Tuhan. Tapi di sini kita lihat diperlukan ego yang diturunkan, ambisi yang diturunkan. Karena ada bagiannya masing-masing. Memang Daud tidak ditakdirkan untuk membangun rumah Tuhan, tapi Salomo yang akan membangunnya. Dan itu terjadi ketika akhirnya Daud menjadi tua. Tuhan mengangkat Salomo menggantikan ayahnya, dan Tuhan membangun mengizinkan Salomo membangun rumah Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan ada di sana, kemuliaan Tuhan dicurahkan di sana. Jadi saudara, penting bagi kita untuk ketika kita membangun sesuatu, itu harus berdasarkan memang tuntunan dari Tuhan, bukan karena mau-maunya kita Dan kita melihat sekarang kita sudah sampai di doa Salomo kemarin 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-22. Akhirnya Salomo berdoa ketika kita sudah membaca bait Allah ditahbiskan, bait suci, lalu tabut Tuhan, tabut perjanjian dimasukin ke ruang maha suci, ada asap yang turun, kemuliaan Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri, dan akhirnya Tuhan mengucapkan berkat, dan Salomo juga mengucapkan berkat. Dan doa Salomo kita sudah sampai ke ayat yang ke tadi malam 23. Lalu Salomo ayat kita mulai dari 22 saja, doa Salomo. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22. Kemudian berdirilah Salomo di depan mesbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadakannya lah tangannya ke langit, lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang telah berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti apa yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku sampai seperti engkau hidup, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Jadi Salomo mengulang janji Tuhan kepada Daud. Daud pernah mendapatkan suara Tuhan. Tuhan berkata, apabila kamu sungguh-sungguh hidup di hadapanku dengan setia tulus hati, dan anak-anakmu juga hidup di hadapanku seperti engkau telah hidup di hadapanku, maka aku akan menepati janjiku bahwa tidak akan terputus kerajaan Israel dari keturunanmu. Ayat 26, maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dikatakan di sana, tidak dapat membuat engkau, terlebih lagi rumah yang akan kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa hambamu yang hamba panjatkan di hadapanmu pada hari ini.
Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan ini di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga mendengarnya di tempat kediaman-Mu di sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Saudara, kita melihat di sini, ya, Salomo itu ya berdoa di hadapan Tuhan. Dia mengingatkan kembali akan janji yang sudah Tuhan ucapkan kepada Daud ayahnya untuk meneguhkan kerajaannya asalkan dia hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan Salomo dipakai dan dijanjikan untuk membangun bait Allah. Dalam doanya saudara, ya bahkan ketika pentahbisan, Salomo itu menyatakan di hadapan Tuhan bahwa langit tertinggi sekalipun tidak bisa menampung Allah yang maha kuasa, yang maha dahsyat, yang maha agung, ya. Dan bukankah mengagumkan saudara kita melihat di sana bahwa sekalipun langit tidak bisa menampung Tuhan, ya, ia mau tinggal di dalam ya rumah yang dibangun Salomo. Itu doa Salomo. Ya, apalagi sekarang kita tahu bahwa Tuhan tidak lagi berdiam di dalam bangunan-bangunan saja, ya. Dan bayangkan Tuhan yang langit yang sebesar itu tidak mampu menampung kehadiran Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa membayangkan ketika Tuhan itu mau hadir dan mau tinggal dalam hati kita, orang-orang yang mengasihi Dia, ya, yaitu Allah semesta alam yang mau berdiam di dalam kita ini umatnya, saudara. Bukankah wow banget, luar biasa banget, ya. Dan Salomo tidak meminta apa-apa. Dia nggak minta supaya berkat itu menurun, berkat itu gini. Tapi Salomo bilang, aku hanya minta Tuhan supaya Engkau berkenan, ya. Memang rumah yang aku bangun ini tidak ada apa-apanya, sedangkan langit aja tidak bisa menampung Engkau, ya. Tetapi hamba-Mu ini memohon agar Tuhan berpalinglah kepada permohonan hamba-Mu ini, ya. Dengarkanlah seruan doa hamba-Mu ini, yaitu kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, dan Engkau mendengarkan semua permohonan yang naik kepada Tuhan dari rumah-Mu ini sampai ke sorga. Ya, itu yang Salomo minta, agar Tuhan tinggal, agar Allah itu ada di situ. Buat apa kita bangun rumah nggak ada Tuhan di dalam? Ya, buat apa kita bangun gereja nggak ada Tuhan di dalam? Ayat 31, jikalau seorang telah berdosa kepada temannya, ayat 31, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mezbah-Mu di dalam rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. 33. Apabila umat-Mu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya dari sorga dan mengampuni dosa umat-Mu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang mereka. Ya, saudara, Salomo meminta kepada Tuhan. Ya, dia setelah pemerintahan Salomo, bangsa Israel itu terus menjauh dari Allah, kita tahu ya saudara. Jadi sisa zaman kerajaan merupakan penggenapan yang gamblang dari gambaran Salomo dalam ayat-ayat ini. Sebagai akibat dari dosa bangsa itu, Allah membiarkan mereka itu diserbu oleh musuh-musuh mereka beberapa kali kemudian, dan dalam keputusasaan mereka berseru kepada Allah meminta pengampunan, dan Allah pun memulihkan mereka. Salomo meminta yang juga dia bilang, biarlah dalam rumah ini ada keadilan, ada kebenaran. Ya, Tuhan yang paling tahu siapa yang benar, karena Salomo tahu sebagai raja dia harus mengadili semua kasus-kasus dari bangsa Israel. Ya, dia bilang biar Tuhan yang menilai, yang benar katakan benar, salah katakan salah. Kalau ada orang yang bersumpah demi nama Tuhan lalu dia melakukan kesalahan, biarlah di rumah ini Tuhan menghukum yang bersalah dan Tuhan juga memberi upah kepada yang benar. Ya, Salomo ingin hanya pengadilan Tuhan yang terjadi, saudara. Dan Salomo juga meminta kalau
bangsa Israel terpukul kalah oleh musuh-musuhnya karena dosa mereka, ya, dan mereka mau berbalik kepada Tuhan. Dari rumah ini mereka bersujud, selalu meminta Tuhan mendengarkan doa mereka dan memulihkan. Ayat 35, apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka, maka engkau pun kiranya mendengarnya. Dikatakan Salomo meminta, ya, supaya Tuhan juga mendengarnya dari sorga yang mulia, ya, supaya Tuhan juga menjawab doa-doa mereka dari sorga, saudara, ya, dan mengampuni dosa hamba-hambamu, umatmu Israel, karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti, dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Jadi Salomo itu benar-benar hanya meminta Tuhan hadir, Tuhan hadir, Tuhan hadir, memberi keadilan, memberi berkat, memberi pengampunan, memberi hujan. Ya, itulah saudara, menjawab semua pergumulan-pergumulan umatnya ketika Tuhan hadir. Maka Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara. Jadi Salomo meminta agar Tuhan menyatakan kehadirannya di rumah itu. Ya, dan kita akan lanjutkan ayat 37, apabila di negeri ini ada kelaparan, ya, apabila ada penyakit sampar, hama, penyakit gandum, belalang pelahap, dan apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit pun, lalu seorang atau segenap umatmu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang meresaukan hatinya sendiri, maka engkau pun kiranya mendengarkan dari sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak-anak manusia. Ya, Salomo bilang kepada Tuhan, ya, kalau dari rumah ini mereka berdoa kepada Tuhan, ya, dan meminta agar Tuhan turunkan hujan, agar Tuhan, ya, curahkan berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang berdoa ketika ada belalang, sampar, kelaparan terjadi. Lalu ada umat Tuhan yang berdoa di rumah ini, kata Salomo, biarlah Tuhan mendengarkan. Ayat 38, lalu seseorang atau segenap umatmu memanjatkan doa di rumahmu ini. Salomo ingin rumah Tuhan yang dia bangun itu sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Kenapa? Karena ada kehadiran Tuhan, sehingga doa bangsa Israel didengar. Sekarang kalau kita ke gereja, di gereja sudah tidak ada kehadiran Tuhan, buat apa saudara? Makanya penting, ya, kita berdoa memohon kehadiran Tuhan. Ya, dikatakan di sana ayat yang ke-40, supaya mereka takut akan engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Ya, Salomo berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyatakan kehadirannya di rumah itu supaya umat Israel takut akan Tuhan selama mereka hidup di dunia. Jadi Salomo punya kerinduan, lewat rumah Tuhan yang dia bangun, orang Israel boleh mengalami Tuhan, boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan mereka boleh hidup bertobat di hadapan Tuhan. Ayat 41 juga, apabila seorang asing yang tidak termasuk umat Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, sebab orang yang akan mendengar, ya, tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumahmu ini, maka engkau pun kiranya mendengarnya dari sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau, sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan di atas rumah, ya, yang Salomo bilang apa di sana, yang telah didirikan itu. Jadi, ya, Salomo itu mau agar rumah Tuhan itu benar-benar menjadi tempat kemuliaan Tuhan, orang mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Dikatakan di sana, apabila umatmu
keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah manapun engkau menyuruh mereka. Dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan dia dari sorga dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka ke musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, ya, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berdoa ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan dari sorga tempat kediamanmu yang tetap, ya, kepada doa dan permohonan mereka, dan mereka kiranya memberikan keadilan kepada dan kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu, dan dikatakan, ya, mengampuni segala pelanggaran yang dilakukan mereka kepadamu, dan kiranya engkau membuat mereka menjadi kesayangan orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, sehingga orang-orang itu menyayangi mereka, sebab mereka itu umatmu dan milik kepunyaanmu yang telah kau bawa keluar dari Mesir. Saudara, kita melihat di sini, ya, Salomo itu memiliki sebuah kerinduan agar Tuhan hadir di rumah yang sudah dia bangun, ya, dan dikatakan di sana supaya orang-orang Israel itu, dia berkata, boleh mengalami Tuhan dalam hidup mereka, dan supaya, ya, orang-orang yang sudah dibawa Tuhan keluar dari Mesir itu, dia bilang, mereka juga boleh melihat kebesaran Tuhan, sebab, ya, ayat 51, sebab mereka itu umatmu dan milik kepunyaanmu yang telah kau bawa keluar dari Mesir. Ya, Tuhan dikatakan dari tengah-tengah dapur peleburan besi, supaya mereka boleh juga mengalami Tuhan di rumah itu. Ayat 52, hendaklah matamu terbuka terhadap permohonan hambamu dan terhadap permohonan umatmu Israel, dan hendaklah engkau mendengarkan mereka seberapa kali mereka berseru kepadamu, sebab engkaulah yang memisahkan mereka bagimu menjadi milik kepunyaanmu dari antara segala bangsa di bumi, seperti yang telah kau firmankan dengan perantaraan Musa hambamu pada waktu engkau membawa nenek moyang kami keluar dari Mesir, ya Tuhan Allah. Ya, jadi doa Salomo itu tidak muluk-muluk, dia hanya meminta Tuhan hadir, mendengarkan doa-doa umatnya, supaya semua orang tahu dan melihat bahwa Allah Israel itu penuh kuasa, kedahsyatan, ada dan tinggal di tengah-tengah umat Israel, dan melakukan segala pekerjaan besar bagi mereka. Karena itu, saudara, jangan pernah berhenti untuk terus berdoa, mencari Tuhan, agar kita boleh mengalami Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur hari ini Engkau Tuhan yang menuntun kami, membawa kami di dalam pengalaman iman bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah seperti Salomo berdoa, kami juga rindu Tuhan hadir di hidup kami, sehingga lewat hidup kami ketika kami berdoa Tuhan mendengar, dan orang-orang boleh melihat bahwa Yesus ada dalam hidup kami, Tuhan yang ajaib. Mari Bapak Ibu buka hatimu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita, mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.